Oke, selamat siang para sahabat Real Cantepi dimanapun berada. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita baru bisa kembali untuk membuat video terkait perawatan kebun sawit. Karena beberapa hari atau 2 minggu yang lalu terakhir kita buat video. Nah, selama 2 minggu itu kita sedang banyak kesibukan di luar. Kita baru kembali ke kota Pontianak kemarin pada hari Sabtu. Nah, hari ini pada hari Minggu ini, hari Minggu yang berbahagia ini, kita baru bisa ke kebun kembali untuk membuat video-video terbaru dari kita untuk mereview perkembangan kebun sawit kita yang berlokasi di daerah Kuburaya ini. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mereview atau membuat video di kebun sawit kita yang ada di daerah asal kita sana, berlokasi di tanah mineral. Nah, pada siang hari yang berbahagia ini kita kembali membuat video mereview perkembangan kebun sawit kita yang berlokasi di lahan gambut ini setelah 1 tahun perawatan intensif dari kita. Nah, di hari yang berbahagia ini kita ingin mengupas atau mengulas sedikit terkait perkembangan kemajuan yang sudah terlihat di kebun kita ini. Nah, kita ingin melihat nanti progresnya seperti apa setelah setahun perawatan. Untuk informasi pemupukannya, di kebun kita ini kemarin kita melakukan 3 kali pemupukan dalam setahun. Nah, yang tidak lupa juga awalnya tetap kita beri dolomit. Nah, di kebun kita ini untuk awal-awal dulu, yang pertama itu kita memberi atau mengaplikasikan pupuk dolomit. Nah, sebulan setelah dolomit kita awalnya menggunakan NPK 13827 karena di daerah ini, di toko pertanian di sekitar ini, kita waktu itu belum mendapatkan NPK yang khusus untuk lahan gambut. Tetapi pada pemupukan yang ketiga kemarin kita sudah menggunakan pupuk yang khusus untuk lahan gambut, yaitu dengan kandungan 7635 plus Cu plus boron dan apa itu satunya, ada unsur mikro 1. Nah, nanti kita cek lah. Nah, kita juga selain mengaplikasikan pupuk NPK selama 3 kali dalam setahun tadi, yaitu dengan durasi sekitar 4 bulan per sekali pemupukan NPK, dan 3 kali juga pemupukan dolomit. Karena ya Bapak Ibu atau para sahabat Real Cantepi juga tahu, karena untuk lokasi lahan gambut itu memang kita harus rutin memupuk dolomit karena kondisi tanah di lahan gambut sudah pasti agak sedikit asam dibanding tanah mineral. Nah, mengapa kita menggunakan NPK? Ya karena saat awal kita membeli lahan ini kurang lebih 1 tahun yang lalu, kita melihat kondisinya sudah sangat parah waktu itu. Daun-daun sudah kering, pelepah sudah banyak yang kering, buah sudah berkurang. Nah, kita saat itu berpikir kita harus bisa nih untuk merubahnya dengan cepat. Nah, jalan satu-satunya kita menggunakan pupuk majemuk. Bukan berarti pupuk tunggal itu tidak baik, tidak, tetapi kita ingin merubahnya supaya cepat karena kita melihat lahan ini waktu itu sudah kurang semua, sudah defisiensi semua, seperti unsur hara magnesium, unsur hara nitrogen, unsur hara fosfat, unsur hara kalium, bahkan unsur hara mikro lainnya. Nah, oleh sebab itu saat kita memulai pemupukan di sini kita memang lebih fokus untuk menggunakan NPK supaya hasilnya lebih cepat untuk baik dan pulih kembali. Nah, untuk selanjutnya di kebun ini dulu juga sudah banyak yang mati pohonnya, ada yang kerdil juga karena terakhir kebun ini ditinggalkan kurang lebih sudah 3 tahun
Jadi kebun ini waktu itu awal-awal kita beli sudah 3 tahun tidak pernah dirawat, tidak pernah dipupuk, tidak pernah ditebas atau disemprot. Saat itu gulma-gulma di sekitar sini sudah rata-rata hampir setinggi kepala orang dewasa. Oleh sebab itu kemarin kita ya lakukan cepat, kita bersihkan dulu semuanya. Walaupun sekarang sudah belum terlalu bersih, tapi ini sudah ya setidaknya di piringannya dan gawangannya sudah tidak serimbun dulu. Nah, dulu juga banyak sekali yang kosong karena sebelumnya dulu di daerah sini sering terjadi kebakaran dan ada juga yang kerdil sehingga mati. Jadi awal-awal perawatan dulu tidak, dia sudah setengah berjalan. Setelah kita tebas semua, kita bisa hitung ada berapa dulu, kurang lebih 100 lebih atau 200 tanaman yang kerdil termasuk yang kosong. Ya, saat itu kita mulai sulam setelah kurang lebih 7 bulan kita merawat. Nah, bulan ke-7 kita sudah mulai menyulam lokasi yang kosong atau yang kerdil, kita ganti baru. Kebetulan kita punya stok bibit unggul yang usianya kurang lebih sudah 1 tahun. Nah, bibit itu kebetulan memang sudah saya siapkan dari jauh hari. Sebenarnya awalnya tujuannya bukan untuk di sini. Sebenarnya itu akan kita gunakan untuk di lokasi baru kita di dekat kebun kita yang di kampung kita. Cuma karena kebetulan kita membeli kebun ini dan banyak yang kosong, banyak yang kerdil, akhirnya ya udah bibit itu kita gunakan untuk menyulam dan mengganti pohon-pohon yang kerdil di sini. Bentar. Di sini kondisinya cuacanya sangat panas karena sudah 2 minggu ini tidak pernah hujan. Apalagi para sahabat Drill Cantepi tahu kalau daerah gambut ini cuacanya sangat panas. Oke, nanti setelah ini kita akan melihat perkembangan kebun sawit kita seperti apa progresnya dari hasil pemupukan atau perawatan kita selama 1 tahun ini. Nanti kita akan sama-sama melihat perkembangannya, perubahannya seperti apa, dan juga kita akan melihat bagaimana perkembangan dari bibit yang kemarin kita sulam, tanaman baru untuk yang kosong atau bahkan yang rusak. Nanti kita akan review videonya seperti apa perkembangannya untuk bibitnya juga yang sudah kita tanam sekitar 5 bulan yang lalu. Nah, kita akan lihat perkembangannya. Oke, setelah ini ayo kita sama-sama lihat. Nah, mungkin nanti mohon maaf tidak semua dari lokasi kebun ini akan saya videokan. Jadi kita ambil video yang dekat-dekat saja, yang ada di sekitar pondok ya, terutama yang di bagian depan saja karena tidak mampu, cuaca di sini sangat panas. Ya, kita ambil sampel, beberapa sampel 10 atau belasan pohon untuk kita video selanjutnya. Oke, mari kita cek bagaimana perkembangannya untuk tanaman yang sudah kita rawat dengan tanaman baru yang kita sulam kemarin. Oke, mari. Oke, ini ada paman kita yang sedang mengaplikasikan pupuk dolomit untuk lokasi kita yang di lahan gambut ini, karena sebentar lagi kita akan memulai pengaplikasian pupuk NPK 7635 plus trace elemen untuk lokasi ini. Oke, lanjut paman. Lanjut, sip. Ke pohon yang lainnya. Terima kasih. Nah, ini untuk pohon selanjutnya. Ya. Hari ini kita mengaplikasikan dengan dosis 2 kilo per pohon. Karena setahun kita aplikasikan minimal 2 kali atau bahkan 3 kali, karena untuk lahan gambut kondisi tanahnya lebih asam ketimbang di mineral, tanah mineral. Oke. Sip.
jumbo-jumbo nih. Itu juga ada buahnya. Ya, tampak udah segar ya. Tampak udah segar. Oke, sehat selalu sawitku. Terus gendut, berbuah lebat dan besar. Nah, ini sebelumnya tidak berbuah sama sekali. Mungkin dulunya ada buah tapi kecil-kecil. Nah, tapi selama kita merawat kemarin keluar bunga jantan terus. Nah, ini yang di dekat rumah ya. Nah, kemarin awalnya keluar bunga jantan full, tapi sekarang buahnya sudah keliling dan cukup besar. Nah, ini juga sama, waktu itu full keluar bunga jantan, tapi sekarang sudah jadi semua ya buahnya. Nah, sudah mulai membaik dia. Nah, dulunya rusak parah ini. Ya, sudah perkembangannya sudah bagus. Ya, inilah hasil dari perawatan kita setahun ini. Jadi sudah mulai buah baru keluar. Ya. Nah, ini sudah diaplikasikan dolomit tadi, tapi salah ini caranya. Cara pengaplikasiannya salah ini. Ini bentuk cincin. Ini yang namanya bentuk cincin. Dia harusnya ditabur merata pada bagian luar piringan dengan jarak 2 sampai 2,5 meter. Salah ini. Nah, ini jalannya. Nah, ada bocil lewat ini. Nah, ini jalan, itu di depan jalan. Nah, ini dia. Ini kebun kita pada bagian depannya ya. Nah, ini pondok kita yang ada di kebun. Nah, kalau yang ini nih selalu full buahnya ini. Nah, emang dari awal dulu ini buah bawahnya udah banyak yang dipanen, jadi buah atas ukurannya sudah agak sedikit kecil ya. Tapi ini masih cukup besar sih. Buah bawah sudah banyak yang dipanen ini. Nah, ini walaupun pohonnya sedikit berbeda dengan yang lain, tapi ini buahnya jumbo ini. Buah yang ini nih jumbo-jumbo sekali ini. Nah, pelepahnya kuning, tampak agak kuning, padahal ini sudah full kita pupuk. Nah, beda dengan yang sana ya. Tuh, yang sana. Yang ini dan yang ini sudah lebih besar sendiri nih dari yang lainnya. Nah, lihat pohonnya sudah lebih tinggi. Yang lainnya masih rendah. Ini sudah lebih tinggi. Buahnya jumbo ini. Oke, sana juga buahnya sudah keliling. Nah, sudah keliling. Sebelahnya juga sudah keliling. Jadi sudah mulai sehat. Daunnya sudah lentur. Daun dan pelepah sudah hijau ya. Oke. Nah, ini juga jumbo nih buahnya. Dulu ini batangnya kuning, pelepah bukan batang, pelepahnya kuning sekali nih. Buahnya tidak ada sekarang. Nah, jumbo-jumbo nih. Ini sudah banyak buahnya yang dipanen kemarin. Berapa bulan sudah banyak yang dipanen. Nah, sekarang buahnya jumbo-jumbo. Nah, pelepahnya juga sudah lentur. Itu sama juga itu. Pelepahnya sudah lentur, buahnya sudah pada keluar. Nah, inilah hasil perawatan kita selama setahun ini ya.
Oke, itu saja. Kita tidak mampu untuk membuat video keliling lebih jauh karena cuaca di sini panas. Ya, saya rasa cukuplah untuk sampel. Nah, ini perkembangan sulaman kita yang sudah kita tanam kurang lebih 5 bulan yang lalu. Ini kemarin ada yang kosong. Oke. Tampak sudah subur, batang sudah membesar. Nah, sekarang kita sekaligus mengaplikasikan pupuk dolomit. Nah, ini juga yang kita sulam kemarin. Di sekitarnya sempat kita tanam jagung dan cabai, tapi sudah mati cabai dan jagungnya. Oke. Sudah 5 bulan, perkembangannya sudah bagus, batang sudah tampak besar. Nah, ini yang kita sulam, walaupun pohon di sebelahnya berbuah, tapi buahnya kurang bagus ya, jadi kita ganti dengan bibit baru, bibit unggul. Nah, karena kita terus terang tidak tahu bibit yang ada sebelumnya ini, kita tidak tahu ini varietas apa. Jadi mana yang jelek kita ganti, contohnya seperti ini. Nah, dia memang berbuah, buahnya cukup banyak, tapi menurut saya ini tidak bagus bibitnya, jadi kita ganti. Nah, ini kita sulam di sebelahnya. Nah, hanya belum kita bunuh, nanti sebentar lagi kalau sudah ada tenaga yang siap akan kita bunuh yang sudah besar itu ya. Oke. Nah, ini juga yang udah kita sulam. Memang di sebelahnya ini pohonnya besar, tampak sehat dan subur, tapi buahnya buah cengkeh ya. Nah, jadi ini tidak akan jadi. Ini sudah kita coba beberapa kali mupuk dengan dosis yang cukup besar, tapi tidak ada perubahan. Nah, oleh sebab itu kita sulam. Nah, di sebelahnya juga sama. Nah, sebelah itu juga sudah kita sulam. Nah, sudah tampak subur juga. Hanya memang belum kita bunuh ini ya, sama dengan yang tadi. Nah, ini sudah lebih besar lagi ya. Ini baru usia 5 bulan kita tanam. Memang lokasi lahan gambut itu sangat subur sebenarnya. Nah, karena di dalamnya terkandung banyak unsur hara organik, terutama urea dan fosfat. Yang mupuk tadi belum sampai ke sini, jadi ini belum terpupuk dolomit. Oke, sehat selalu bro, cepat besar, berbuah lebat dan banyak. Oke, kita kembali lagi. Tadi kita sudah melihat bagaimana progres dari kebun kita ini yang sudah kita rawat selama setahun. Tadi juga kita sudah sama-sama melihat bagaimana perkembangan buah-buah barunya. Nah, di video itu tadi itu rata-rata buah baru setelah pemupukan setahun ini. Kalau saya lihat buah lamanya sudah tidak ada. Jadi ini buah baru. Nah, memang buah baru ini masih banyak yang belum masak. Jadi kita masih harus menunggu, mungkin bulan depan sudah mulai ada yang masak untuk buah baru ini. Nah, juga tadi kita melihat bagaimana perkembangan dari tanaman sawit kemarin, yang tanaman yang sudah kita sulam, yang kita tanam baru kurang lebih 5 bulan yang lalu, tampak subur. Karena memang sebenarnya untuk lokasi lahan gambut itu atau rawa itu sebenarnya subur, karena di lokasi gambut atau rawa itu kaya akan unsur hara organik, yaitu urea, terutama urea dan fosfat. Nah, di lahan gambut itu sangat subur sebenarnya, hanya bagaimana cara kita mengendalikan air dan asam. Nah, kebetulan di lokasi kita ini di kelilingnya kita sudah buat parit. Kita sudah buat parit untuk menurunkan
air, sehingga dengan turunnya air maka kadar asam yang ada di lokasi lahan itu akan turun. Nah, selain kita menggunakan dolomit. Oke, dalam video ini saya sebelumnya minta maaf. Bukan berarti saya ingin menunjukkan apa yang saya punya, tetapi semata-mata saya hanya ingin mengajak para sahabat drill Cantepi semua agar kita bisa juga untuk membuat usaha sampingan di luar dari pekerjaan rutin kita. Nah, terutama para sahabat dari drill Cantepi semua yang baru-baru memasuki usia kerja, baru mulai bekerja, entah itu di perusahaan atau di pemerintahan atau di mana saja. Ya, saya ingin mengajak kita semua supaya selain kita bekerja, kita juga harus mempunyai usaha sampingan. Karena apa? Karena ya para sahabat dari Cantepi semua tahu bahwa tidak selamanya badan kita ini sehat. Nah, tidak selamanya kita bisa bekerja dengan lancar di tempat kita atau seterusnya di tempat kita yang saat ini. Nah, kita tidak tahu apa musibah atau kendala ke depannya. Ya, setidaknya dengan adanya usaha, saat kita mengalami misalnya salah satu tadi atau sakit, entah itu kita diberhentikan dari pekerjaan utama kita, ya kita setidaknya punya usaha. Nah, dengan adanya usaha, ya setidaknya juga ada hasil yang kita dapat untuk meneruskan hidup kita. Oke, itu tadi sedikit ya masukan atau wejangan dari saya. Intinya saya ingin mengajak para sahabat drill Cantepi semua untuk sama-sama berusaha. Ayo kita buat usaha sampingan dari luar pekerjaan kita. Ya, untuk yang sudah ada usaha, sempatkanlah waktu sedikit atau waktu hari libur kita untuk kita mengurus usaha kita. Stop. Oke, akan lebih baik lagi apabila pekerjaan utama kita berjalan dengan lancar, karir kita bagus, usaha kita juga berjalan dengan baik, lancar, kebun-kebun kita terawat. Ya, setidaknya kita bisa menabung dari hasil kebun kita untuk masa depan kita atau persiapan-persiapan untuk biaya lain-lainnya yang kita butuhkan ke depannya, agar kita tidak pusing lagi apabila terjadi sesuatu atau kita mendapat masalah, risiko dan sebagainya. Baik, sekian video dari kami. Tetap semangat berusaha. Lakukan usaha kita dengan sungguh-sungguh. Kita rawat usaha kita dengan ulet maupun usaha apapun. Di sini saya bukan berarti mengajak para sahabat drill Cantepi semua untuk berkebun sawit, tidak. Ya, kebetulan karena salah satu usaha sampingan saya adalah perkebunan kelapa sawit. Maka melalui video ini saya ingin mengajak supaya kita semua bisa termotivasi untuk menanam atau merawat kebun yang sudah ada. Ada bahasa yang menurut saya bagus, siapa yang menabur maka dia yang akan menuai. Oke, sekian video dari kami. Selamat siang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tetap ikuti terus channel YouTube Drill Sahabat Cantepi. Sukses selalu untuk kita semua. Semangat berusaha. Terima kasih. Selamat siang.